petikan sebuah ayat surat Al-Ankabut ayat 45. Mungkin kita hafal semuanya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau kita telaah ayat tersebut, mungkin itu adalah sebuah target dari Allah Subhanahu wa taala bahwa salat kita itu harus bisa menjaga kita dari terjerumusnya perbuatan yang tidak baik, yaitu perbuatan keji dan munkar. Mungkin kita harus bertanya pada diri kita masing-masing, karena sahibul bait aghraku fima fi baitihi. Tuan rumah akan tahu akan isi rumahnya, ya tuan rumah itu sendiri. Misalkan saya tahu di atas pintu kamar saya ada sebuah jarum, saya tahu karena itu rumah saya. Begitu juga dengan keadaan kita. Keadaan kita, sudahkah sholat kita bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar tersebut? Kalau belum, mungkin bukan ayatnya yang salah, tapi sholat kitanya yang salah. Karena ayat Quran itu tidak mungkin salah. Aku yakin 100% atau 1000% mungkin bahwa ayat Quran itu pasti benarnya. Allah sudah mengatakan bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan kita dari keji dan munkar. Tapi pada nyatanya, pada kehidupan sehari-hari kita suka terjerumus pada perbuatan keji dan munkar itu. Jadi bukan ayatnya yang salah, tapi sholat kitanya mungkin yang belum baik. Maka perlu ada introspeksi, perlu ada koreksi di mana salahnya sholat kita. Karena kalau kita membayangkan nanti kita ke akhirat, awwalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang nanti yang pertama itu diperiksa oleh Allah itu sholat kita. Kalau sholat kita benar, maka selamatlah kita. Itu mungkin kira-kira. Kalau kita menginjak pada hadis tersebut, maka kita seharusnya kita selalu mengevaluasi sholat kita. Karena dengan sholat tadi, kehidupan kita akan ada di rel yang baik, rel yang shiratal mustaqim, yang kita minta sekurang-kurangnya satu hari itu 17 kali kita minta ke Allah, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Mungkin banyak yang harus diintrospeksi dalam sholat kita. Kalau kita merasa kita banyak keluar jalur dari rel, maka apanya yang salah dalam sholat kita? Ataukah waktunya mungkin, atau wudhunya? Kalau berbicara sholat bukan dari takbiratul ihram sampai salam, tapi ketika kita mau memulai sholat dari mulai wudhu. Wudhu itu memakai air dari mulai airnya yang kita pakai, pakaiannya yang kita pakai, tempatnya yang kita pakai, waktunya yang kita gunakan, cara sholatnya juga. Apakah sholatnya sendiri atau berjamaah, tempatnya apakah di rumah atau di masjid, wudhunya seperti apa, airnya seperti apa, itu ada gitu. Maka itu banyak yang harus kita koreksi, yang harus kita evaluasi. Di sebelah mana yang salah pada sholat kita sehingga sholat kita itu tidak mencapai target yang diinginkan oleh Allah tadi, yaitu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka sebaiknya seyogyanya kita, khusus saya yang berbicara di depan ini, ketika kita berbuat dosa biasanya kita menyalahkan lingkungan, menyalahkan keadaan. Kalau anak kita juga salah, misalkan, oh sudah babaturan aja si anu terus si anu mah. Mungkin bisa kita tanamkan pada keluarga kita, pada keturunan kita, mulailah dengan sholat yang baik, maka insya Allah kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin segitu, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.